warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 2 Tanggul, Bapak Siswo Suryono SPD MPD. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Haja Evi Zunaidah SPD, beserta Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana Bapak Siswantoro, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas Ibu R. Sukatik SPD, serta Bidang Kesiswaan Bapak Trianto SPD, serta Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Semoga kegiatan ini dapat menginspirasi dan berjalan dengan lancar. Kami di sini Bapak Ibu akan melaksanakan pembebasan pembelajaran mendalam bagi guru yang telah kami laksanakan seminggu sebelumnya bersama Ibu Titin Indrawati SPD, Bapak Arenaya Al-Fatah, serta saya Ibu Rani Pertika Dewi, yang akan memberikan penjelasan secara menyeluruh terkait kegiatan pembelajaran mendalam yang telah banyak kami peroleh selama kemarin di diklat di SMA Negeri 1 Jember. Sebelumnya untuk membuka kegiatan ini kami persilahkan kepada Ibu Haja Evi Zunaidah selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum untuk memberikan sedikit sambutan untuk membuka kegiatan ini. Kepada Ibu Evi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, khususnya rekan tim 3 orang yang ditugaskan sekolah untuk mengikuti bimbingan dan pendidikan dan bimbingan teknis pendekatan deep learning di SMA 1, dan rekan-rekan sekalian guru-guru SMA Negeri 2 Tanggul yang hebat yang sangat saya sayangi dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah SWT, hari ini kita semua bisa berkumpul di ruang ini untuk mendapatkan pencerahan selaku tugas yang diberikan kepada rekan-rekan yang di depan ini. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita semua menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Rekan-rekan sekalian, perlu saya sampaikan bahwa beberapa waktu yang lalu ada undangan dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk mengirimkan 3 orang guru dalam rangka mengikuti pelatihan pendekatan deep learning. Saya dihubungi Pak Sis dan saya sampaikan 3 orang ini karena beliau juga guru penggerak, juga masih punya semangat yang luar biasa. Kemudian disetujui dan akhirnya beliau bertigalah yang kemudian mengikuti pelatihan itu. Nah, pelatihan yang dilakukan harus diimbaskan kepada kita semua di sekolah. Kita semua punya kesempatan yang sama, namun karena peluangnya hanya 3 orang, maka hanya 3 orang inilah yang kami upayakan untuk mengikuti pelatihan. Harapan kami beliau bertiga dapat menyerap sebanyak-banyaknya, jadi mengosongkan seluruh isi otak, kemudian diisi penuh dengan pelatihan deep learning. Apa itu deep learning, bagaimana proses pelaksanaannya di lapangan, beliau bertiga sudah mengikutinya dan hari ini kita mendapatkan pengimbasan dari beliau bertiga. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti bisa memberikan semangat dalam mengikuti pembelajaran, semangat dalam melakukan proses pembelajaran di kelas, sehingga betul-betul pembelajaran yang kita lakukan itu meaningful, mindful learning, dan joyful learning. 3 harapan itulah yang harus kita bawa ke kelas supaya sekolah pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak betul-betul menarik minat mereka, tidak membosankan dan betul-betul mendalam
sehingga mereka semangat dalam mengikuti proses pembelajaran. Semangat Bapak Ibu guru yang melakukan pengimbasan hari ini, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan kesempatan yang sama di waktu yang berbeda. Tetap semangat Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Haja Ibu Zunaida. Untuk selanjutnya masuk ke pemaparan materi. Pertama akan disampaikan oleh Ibu Haja Titin Indrawati, SPD, tentang pola pikir tetap dan berubah ke pola pikir bertumbuh. Bagaimana penjelasannya? Mari kita sambut Ibu Haja Titin Indrawati. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Reni, mohon izin Ibu Wakil Kurikulum. Teman-teman sekalian, supaya tidak boring, tidak kayak sepi gitu ya, mari kita awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan slogan sekolah kita ya. Semadata, berkarakter, berprestasi, berbudaya mutu. Sekali lagi, Semadata, berkarakter, berprestasi, berbudaya mutu. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, untuk pendekatan pembelajaran deep learning ini akan kita berikan ke anak-anak dengan baik apabila kita ubah dulu mindsetnya. Di sini Bapak Ibu, mindset yang harus kita ubah adalah dari fixed mindset menjadi pola pikir bertumbuh atau growth mindset. Ini adalah pesan yang diberikan oleh Bapak Menteri Pendidikan kita, yaitu Bapak Profesor Abdul Mukti, yaitu bahwa kalau orang berpikir dengan growth mindset, maka dia yakin masalah hanya sedikit. Itu jalan keluarnya yang banyak, gitu ya. Karena itu jangan menyerah dan jangan putus asa. Anak-anak, Bapak Ibu sekalian, growth mindset ini sebelum kita aplikasikan atau berikan kepada anak-anak, bagaimana kita mengubah mindset mereka dari fixed mindset menjadi growth mindset, itu kita dulu yang harus mengubah pola pikir kita. Baik, berikutnya Mbak Mary. Pola pikir itu adalah segalanya karena dia menentukan arah kita akan kemana. Ya, pola pikir itu akan mendikte tindakan kita. Apa yang harus kita peroleh, apa yang harus kita proses di situ, itu didasari dengan pola pikir. Berikutnya. Baik, pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh itu berbeda. Jadi kalau pola pikir tetap itu tantangan, mereka akan menghindar. Tetapi kalau yang berpikir dengan growth mindset atau pola pikir bertumbuh, tantangan itu akan dia terima. Dia terima sebagai suatu tantangan untuk dia pecahkan. Tetapi kalau pola pikir tetap, dia akan menghindari tantangan. Berikutnya, pola pikir growth mindset itu kalau ada rintangan, dia bertahan. Artinya kalau ada kesulitan, dia bertahan, berusaha untuk menyelesaikan kesulitan itu. Tetapi kalau pola pikir tetap, dia akan menyerah dengan tantangan itu. Berikutnya, effort atau upaya itu dianggap mubazir. Dia akan mengabaikan upaya. Karena menurut dia, apapun yang dia lakukan tidak akan mengubah sesuatu apapun. Sementara growth mindset, upaya itu adalah peluang. Kemudian kalau pada pola pikir tetap, kritik adalah serangan. Ini sama seperti orang-orang di atas sana ya. Kalau dikritik merasa diserang. Padahal kritik itu bukan serangan, tetapi informasi untuk perbaikan. Kemudian success and other, artinya hasil dari upaya yang kita lakukan itu bisa sukses atau gagal. Kalau kita berpikir dengan pola pikir tetap, hasil akhir itu adalah ancaman, takut. Ini pasti saya gagal ini, takut dengan hasilnya. Tetapi kalau pola pikir bertumbuh, hasil akhir itu bisa sukses, bisa gagal, itu adalah informasi. Kalau dia gagal, dia akan jadikan kegagalan itu adalah sebagai informasi untuk pembelajaran melangkah ke depan. Baik, berikutnya Bu Reni. Nah, ini prosedurnya seperti ini.
ini Ibu bisa baca sendiri. Next. Nah, ini yang penting, hubungan antara guru dan murid. Murid harus yakin pada dirinya, guru juga yakin pada muridnya. Jadi kita juga berpikir dengan pola pikir bertumbuh pada murid. Jangan kita berprasangka, arek iki gak iso matematika, anak ini gak bisa sejarah. Kita sudah berpikir seperti itu, maka upaya kita untuk menarik anak-anak, membuat pembelajaran yang lebih mendalam tidak akan berhasil. Ya, jadi kita harus mengubah juga pola pikir kita terhadap murid. Yang kedua, murid menghormati dan menyukai gurunya. Ini yang penting. Dan berikutnya, murid mau meminta masukan dari gurunya dan seterusnya. Ibu silakan lanjut. Nah, ini Bapak Ibu yang sering kita lakukan, pujian pada pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh itu berbeda. Yang bisa menumbuhkan pola pikir bertumbuh adalah pujian terhadap proses, tidak pada hasil. Jadi kalau misalnya anak-anak ulangannya jelek, kemudian ada yang bagus, yang dipuji bukan nilainya, tetapi prosesnya. Bagus, usahamu sudah bagus dengan menghasilkan nilai yang terbaik. Sementara anak-anak yang tidak berhasil, bikin dia dengan pola pikir yang growth mindset. Jangan kamu bilang, nah kan gak iso begitu. Itu adalah komentar yang mematikan pola pikir anak. Tetapi, nah ini nah hasilmu, hasil upayamu mungkin kurang maksimal. Jadi ayo kita belajar lagi dengan adanya pembelajaran remedial, gitu kan? Ini yang penting Bapak Ibu. Kemudian pujian terhadap pribadi dan proses. Jadi jangan upayakan menghindari pujian terhadap pribadi, tetapi kita ubah pujian kita menjadi pujian proses. Baik, Mbak Dani langsung. Saya rasa yang ini bisa Bapak Ibu baca sendiri, nanti kita share link untuk PPT ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih penjelasannya terhadap pola pikir bertumbuh atau growth mindset yang sudah disampaikan oleh Ibu Hajani Indrawati. Selanjutnya akan saya paparkan di Bapak Ibu terkait pembelajaran mendalam. Ya, selanjutnya Bapak Ibu pembelajaran mendalam. Bapak Ibu masih semangat semua mendengarkan penjelasan kami ya. Ya, terima kasih. Nah, lanjut Bapak Ibu, kita ini masuk ke inti, mulai masuk ke inti. Tadi masih pembuka. Growth mindset itu merupakan akar dari terciptanya pembelajaran mendalam. Jadi keinginan dari Menteri Pendidikan itu ingin anak-anak generasi itu memiliki growth mindset. Bagaimana memunculkan growth mindset, yaitu dengan menerapkan pembelajaran mendalam. Nah, ini sekarang kita masuk ke intinya. Jadi Bapak Ibu, ini merupakan 6 hal ini merupakan 6 hal utama yang menjadi poin-poin penting dalam pembelajaran mendalam. Yang pertama, keterlibatan. Yang kedua, berkesadaran. Yang ketiga, memuliakan. Yang keempat, pengembang budaya belajar. Yang kelima, pemanfaatan teknologi digital. Dan yang keenam, multi atau interdisiplin ilmu pengetahuan. Oke, lanjut. Nah, ini kerangkanya di pembelajaran mendalam yang perlu nanti akan dijelaskan oleh Pak Fatah terkait perencanaan pembelajaran. Nah, yang harus dimasukkan dalam perencanaan pembelajaran yang pertama adalah dimensi profil lulusan yang berjumlah 8 poin ya, Bapak Ibu. Bisa dilihat di situ ada keimanan, ketakwaan, kewargaan, kreativitas, penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Ya, jadi 8 hal ini mana yang nanti akan Bapak Ibu terapkan setiap pembelajaran.
Nah, itu nanti akan dijelaskan lebih lengkap oleh Pak Fatah. Jadi di perencanaan di RPP atau di modul itu nanti ada centang-centangnya seperti itu. Nah, terus ada pengalaman belajar. Jadi Bapak Ibu, pengalaman belajar itu sama seperti langkah-langkah pembelajaran, pendahuluan, inti, penutup, kan seperti itu biasanya. Nah, jadi kalau misalnya kita menyusun modul menggunakan pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam ini, ada 3 kerangka pembelajarannya, yaitu pengalaman belajarnya, yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Jadi 3 hal ini wajib ada dalam perencanaan dan pelaksanaan di kelas. Selanjutnya, nah ini logo yang penting karena satu logo sudah memuat semua inti dari PM gitu Bapak Ibu. Nah, jadi setelah dimensi prinsip, nah kalau prinsip itu sudah sering ya Bapak Ibu yang tadi disampaikan Bu Evi, berkesadaran itu mindful, terus bermakna itu meaningful, menggembirakan itu joyful gitu. Nah, itu merupakan prinsip pembelajaran. Tadi yang memahami, mengaplikasi itu pengalaman belajar. Kalau kerangkanya praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Lanjut. Nah, ini tadi sudah. Oke, nanti di share, kita share Bu Titin. Ya, lanjut Bu. Iya, lanjut. Itu IPA itu. Nah, sebelumnya. Nah, ini Bapak Ibu contohnya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa dilihat di PPT ya. Nah, jadi kalau di agama itu apa yang perlu diterapkan? Nah, jadi kalau di agama itu cocoknya menggunakan experiential learning gitu. Jadi mengajarkan nilai-nilai agama gitu. Kalau Pancasila itu cocoknya studi kasus gitu. Terus kalau matematika itu cocoknya PBL. Lanjut Bu. Kalau bahasa itu cocoknya inquiry, berbasis inquiry. Kalau IPA itu cocoknya PJBL. Kalau IPS itu cocoknya kontekstual. Nah, ini contoh kalau ingin menerapkan PM. Lanjut. Iya. Assessment. Nah, lanjut pada assessment Bapak Ibu. Nah, jadi setelah untuk perencanaan dan pelaksanaan nanti akan dijelaskan lebih lengkap oleh Pak Fatah. Selanjutnya untuk assessment. Jadi Bapak Ibu, assessment tuh kalau kita biasanya lakukan tuh ada 2, formatif dan sumatif. Oke, formatif dan sumatif. Nah, Kak, kalau lanjut. Iya, besar artinya apa? Kapasitas kanvasnya ini. Nah, jadi Bapak Ibu ada yang dinamakan assessment as learning, assessment for learning, dan assessment of learning. Nah, jadi kalau misalnya formatif, kita itu bisa melihat proses anak-anak itu memperoleh pembelajaran itu apa? Kita bisa melihat prosesnya daripada hasil akhirnya. Jadi inti dari PM itu kita harus sering-sering menggunakan asesmen formatif seperti itu. Jadi misal apa saja asesmen formatif? Misal menggunakan jurnal refleksi, self assessment atau peer assessment, checklist, kemajuan belajar, peta konsep, umpan balik, observasi, atau tugas-tugas yang lain yang tidak berupa tes tulis atau ulangan. Nah, selain itu, selain ulangan harian atau tes tulis lainnya, jadi perbanyak proses yang seperti proyek atau misal tugas-tugas jurnal-jurnal seperti itu. Nah, terutama untuk di PM ini, mapel itu harus kerjasama. Jadi harus ada kemitraan.
kemitraan itu digunakan agar anak-anak itu tidak terlalu banyak tugas. Jadi di PM ini, misal mapel saya itu sekarang iklan, cocok dengan PKWU. Nah, iklan ini tugasnya nanti anak-anak itu membuat video iklan PKWU itu sebagai produk makanannya. Nah, saya bekerja sama dengan Wita Meyana seperti itu. Jadi di PM ini diutamakan kemitraan penilaiannya. Nah, iya asesmennya. Jadi hasil akhir tuh kalau dalam PM itu bukan yang utama. Yang utama itu adalah prosesnya, seperti itu Bapak Ibu. Ya ini ya asesmen. Jadi asesmen formatif itu masuk dua hal, asesmen as learning dan asesmen for learning. Sedangkan sumatif itu adalah assessment of learning, menilai hasil akhirnya. Ya, itu saja untuk pemaparan kerangka PM dan asesmen PM. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Aryanaya Al-Fatah. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan perencanaan pembelajaran. Jadi pada intinya itu perencanaan pembelajaran itu adalah sebuah strategi kita ya, bagaimana kita itu merancang agar siswa itu berpikir kritis seperti itu, reflektif dan mampu menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan nyata atau kontekstual. Jadi pada dasarnya pembelajaran mendalam ini sudah kita laksanakan Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu yang menggunakan kurikulum 13 kemarin itu masih disupport ya, intinya dengan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Kemudian juga jadi pada dasarnya itu kita itu lebih menekankan kepada PBL Bapak Ibu. Jadi kalau kemarin juga ada PJBL ya, jadi PJBL itu hasil ya, jadi dia itu fokus pada sebuah produk. Tapi kalau di sini tuh kita menekankan pada sebuah permasalahan yaitu PBL. Next. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mencoba untuk men-scan ya dari Padlet dari refleksi awal kita sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, di sini muncul berbagai permasalahan nih Bapak Ibu. Biasanya bagaimana nih kita biasanya merencanakan pembelajaran di kelas? Kemudian ada pertanyaan kedua, prinsip apa yang kita gunakan dalam merancang pembelajaran? Kemudian apakah strategi yang kita gunakan sudah mendorong murid untuk berpikir kritis, kemudian kreatif dan mendalam? Kemudian keempat, bagaimana kita memposisikan murid dalam proses pembelajaran? Dan kelima, tantangan apa yang sering kita hadapi dalam merancang pembelajaran yang berkesadaran, bermakna dan menggembirakan? Mungkin dari Bapak Ibu guru di sini ada yang mau curhat mungkin tentang mungkin tantangan di kelas, atau bagaimanakah kita sebagai guru itu memposisikan diri kita kepada siswa? Itu bisa langsung dijawab. Memang sedikit ada perubahan Bapak Ibu terkait dengan susunan RPP-nya ya. Jadi mungkin kalau kita dalam inti pembelajaran pada RPP ya, atau perencanaan pembelajaran kalau saat ini ya, itu biasanya ada sintak ya. Jadi sintak apa, PJBL seperti apa, kemudian kalau PBL seperti apa. Nah di sini kita lebih mengedepankan kepada pembelajaran mendalam. Jadi ada sedikit perubahan saja di segi teknisnya saja. Tapi pada nah yang dengan melihat kemampuan awal siswa terlebih dahulu ya. Jadi memang biasanya kita itu dalam kegiatan pembelajaran ya, di awalnya ya, kita mungkin biasanya menggunakan asesmen diagnostik ya, seperti itu ya, dengan kita memberikan pertanyaan singkat ya, asesmen diagnostik kognitif ya, seperti itu. Cuma memang biasanya asesmen diagnostik itu biasanya langsung dihandle oleh BK, karena dia itu menyeluruh banget ya kalau BK itu ya, sampai masuk ke ranah psikotes ya, lebih dalam. Hanya saja kalau kita mungkin biasanya kita memberikan sebuah post test, apakah siswa ini
pretest ya, mohon maaf ya. Apakah siswa ini sudah masuk nih dalam dan siap ya menerima pembelajaran kita seperti itu. Oh ini juga ada. Kemudian juga ada untuk merencanakan pembelajaran di kelas biasanya saya tentukan tujuan pembelajaran dulu, mengenalkan karakter siswa. Ya benar ya. Jadi tujuan pembelajaran itu ketika kita mengajar memang harus diperjelas. Kita baca atau meminta bantuan untuk siswa membaca ya agar terjadi interaksi sehingga siswa itu benar-benar fokus. Kalau tadi sebelum mapel, misalkan saya mapel ekonomi ya, sebelumnya ada mapel fisika. Ketika saya bacakan tujuan pembelajaran, dia itu langsung fokus kepada mapel ekonomi, tidak lagi ke fisika. Jadi benar-benar siswa itu siap dengan mapel ekonomi. Kemudian ada Bu Sofi Polidawati dengan melihat tujuan pembelajaran terlebih dahulu ya, sama ya. Kemudian nomor 4 sebagai subjek yakni siswa adalah pelaku pembelajaran. Benar sekali ya. Jadi pada dasarnya siswa itu adalah subjek kita atau tokoh utama dalam kegiatan pembelajaran. Kita sebagai guru adalah sebagai mitra atau fasilitator ya pembelajaran tersebut. Nah, di mana kalau kita membuat siswa itu sebagai subjek, maka siswa itulah yang melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi saling berinteraksi. Beda kalau misalkan guru hanya fokus dari jam pertama sampai jam kedua 90 menit dia ceramah dengan tujuan untuk mencapai target materi harus disampaikan secara menyeluruh seperti itu. Pada dasarnya memang itu mengedepankan kepada kuantitas ya. Jadi materinya banyak numpuk ya masuk ke siswa, tapi siswa itu tidak paham seperti itu. Apalagi kita juga menyadari bahwa ketika siswa itu belajar di kelas, dia itu banyak materi-materi atau mapel-mapel yang membuat dia itu lupa dengan materi yang telah kita ajarkan. Bayangkan saja Bapak Ibu guru ya, kita ngajar mungkin kita bisa atau basicnya hanya ekonomi atau fisika. Tapi bayangkan siswa ada 15 sampai 17 mapel. Kita menuntut untuk mereka bisa semuanya dan memahami dan mengerti. Jadi mustahil seperti itu ya. Seperti itu. Jadi memang kita tidak bisa menuntut siswa untuk harus bisa di mapel kita. Kalau nggak bisa kita marahi, itu kita kurang pas seperti itu. Kemudian di sini juga ada pembelajaran berbasis proses pencarian data ya. Jadi memang jika bisa memang kita itu, mohon maaf Bapak Guru ya, kalau misalkan kita bercerita ya, kita juga memang harus menunjukkan data real. Jadi siswa itu tahu. Misal kayak kemarin BBM ya, BBM terjadi permasalahan kelangkaan ya di Jember ya karena kasus Bumiter. Nah, ternyata itu tidak hanya karena Bumiter saja Bapak Ibu ya. Jadi memang berkaitan dengan jalur distribusinya. Yang memang dia itu awalnya dari Banyuwangi, kemudian dia berputar. Dan memang prosesnya lama seperti itu. Jadi akhirnya dipasok dari Surabaya sampai Jawa Tengah ke Jember seperti itu. Jadi memang kita harus memberikan data yang update seperti itu ya. Jadi kontekstual banget. Hal-hal yang benar-benar mereka itu alami. Jadi ketika terjadi kelangkaan BBM, siswa itu kita tanyakan, kemarin gimana ketika langka itu? Iya Pak, jawabannya anak itu kebanyakan dia itu iya Pak, saya ngantri Pak. Ibu bapak saya, guru, polisi juga ikut ngantri, juga ikut jagain. Padahal BBM ini kita sudah nggak pernah mengalami yang namanya itu kelangkaan, tapi kok sampai malam-malam seperti itu. Ini kan kejadian yang cukup luar biasa seperti itu. Nah ini adalah salah satu contoh komponen perencanaan pembelajaran. Bisa diklik gambarnya. Nah ini adalah perencanaan pembelajaran. Kalau dulu kita RPP ya, rencana pembelajaran ya, ini perencanaan pembelajaran. Yang pertama ada satuan pendidikan, mata pelajaran kelas, materi pelajaran, alokasi waktu, dan tahun pelajaran. Ya, kalau mungkin Bapak Ibu guru mau menambahkan namanya jenengan juga bisa. Kemudian di sini ada identifikasi atau masuk di ranah dimensi profil lulusan. Ada DPL 1 sampai DPL 8. Jadi ada dimensi profil lulusan itu sampai 8 kan gitu. Itu kita sesuaikan mana yang masuk ke mandirian, mana yang masuk dengan
keimanan dan ketakwaan. Nah, misalkan kita masuk ke ranah keimanan dan ketakwaan, misalkan ketika ini biasanya kaitannya sama kegiatan pembelajaran keagamaan ya, atau kewarganegaraan juga bisa. Misalkan ketika memberikan materi tentang agama, bagaimana kita berlaku jujur. Jujur itu kan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi siswa itu kan akhirnya tidak mencontek seperti itu, karena mencontek itu perbuatan yang berdosa seperti itu. Jadi dia ingat dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, ada tujuan pembelajaran ya. Nah, tujuan pembelajaran di sini itu harus jelas Bapak Ibu. Jika bisa, kalau ada di taksonomi Bloom itu ada 6C itu ya, ada 6 ranah itu ya. Kita kalau bisa itu mulai dari udah ranahnya ke C4 sebenarnya, C4 ke atas. Bukan sudah apa jelaskan, deskripsikan, tapi sudah mulai menganalisis. Jadi menganalisis itu seperti kita waktu membuat soal itu ya, itu sudah soalnya itu tingkatnya tinggi ya. Jadi bukan hanya Tanggul berada di provinsi mana, titik-titik, bukan seperti itu. Itu kalau di soal, di asesmen ya. Kemudian ada namanya itu praktik pedagogis. Mungkin model pembelajarannya di sini cooperative learning ya. Terserah Bapak Ibu mau pakai model pembelajaran yang mana. Disesuaikan dengan mapelnya ya, seperti tadi ya. Kayak misalkan agama tadi kan experience learning ya, seperti itu ya. Kemudian kalau yang IPA tadi apa IPA tadi Bu ya? Kalau project ya, project learning. Tapi kalau untuk yang IPS kontekstual, hal yang memang terjadi saat ini ya, yang pernah dialami seperti itu. Kemudian di sini kemitraan. Nah, ini seperti yang tadi dijelaskan oleh Bu Reni ya, bahwa memang kemitraan itu tidak harus kita tuh keluar Bapak Ibu ya, kerjasama dengan seperti kemarin proyek P5 kita dengan Toko Roti, dengan Pak Arum Sabil ya. Kita juga bisa kerjasama dengan tim MGMPS kita. Jadi sesama guru mapel ya, berkoordinasi, atau dengan mapel-mapel yang lain seperti itu. Misalkan ekonomi dikaitkan dengan kegiatan atau materi biologi. Misalkan kalau kelangkaan ya, bahan bakar itu minyak itu habis ya, maka di biologi seperti apa? Ya, misalkan ternyata kalau kelangkaan itu juga hal yang bagus menurut saya ketika kita lihat aja segi positifnya ya. Misalkan dengan adanya kelangkaan tadi itu di BBM ya, misalkan karena Bumiter tadi itu, Gunung Bumiter itu dapat bernafas Bapak Ibu ya. Jadi kemudian di Jember juga yang memang polusinya banyak, ketika terjadi kelangkaan maka kendaraan otomatis turun kuantitasnya, jumlahnya, dia dorong kan gitu seperti itu. Jadi dari segi kesehatan udara, oksigen itu lebih baik seperti itu. Sama kayak COVID kemarin ya, COVID itu dari segi ekonomi banyak yang di PHK, tapi ternyata di Jakarta udara itu menjadi sehat, oksigen menjadi bagus, polusinya jadi turun, jadi plus minus. Kemudian juga dari segi TIK misalkan, oh iya ternyata COVID itu juga dapat mempercepat proses pembelajaran komputer ya, misalkan ya, atau berbasis komputer, misalkan kayak smartphone seperti itu ya. Jadi nggak cuma kita itu pakai buku tatap muka, tapi ternyata siswa itu bisa belajar cepat seperti itu dengan penggunaan TIK. Kemudian lingkungan pembelajaran ya, misalkan di kelas yang rapi ya, itu juga akan mensupport. Kemudian ada pemanfaatan digital, laptop, LCD yang biasanya kita gunakan Bapak Ibu. Kemudian di sini yang paling penting adalah langkah-langkah pembelajaran, itu pengalaman belajar. Bagaimana di sini itu harus mencakup memahami, mengaplikasikan dan merefleksi. Nah, memang kebanyakan ketika kita melakukan refleksi, itu refleksinya hanya pada guru. Oh, Pak Fatah kalau ngajar bagaimana anak-anak, sudah sesuaikah, senangkah, seperti itu. Nah, padahal refleksi ini juga tidak hanya kepada guru, tapi kepada juga siswa seperti itu. Bapak Bu, boleh ini saya ke bawah lagi. Ya. Kemudian di sini ada asesmen ya, mungkin asesmen awal ya. Kemudian ada asesmen formatif 1, perfilman. Namun di tengah semangat membangun kompetensi abad 21,
muncul tantangan serius, yaitu murid kelas 11 perfilman merasa kelelahan karena banyaknya tugas dari berbagai mapel. Jadi semua guru ngasih tugas ini, ngasih tugas itu. Seperti contohnya ada video sejarah dari guru sejarah, kemudian menulis teks eksposisi dari guru, tugas dari masing-masing guru, sehingga seakan-akan satu mapel dengan satu lainnya itu sangat mandiri, padahal itu bisa dihubungkan. Nah, sayangnya semua tugas tersebut diberikan terpisah Bapak Ibu, sehingga membebani anak. Berikutnya Mbak. Menyadari situasi ini, 4 guru tersebut mata pelajaran sejarah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan sinematografi memulai siklus inquiry kolaboratif, ya, yaitu melakukan identifikasi terhadap permasalahan pembelajaran, yakni mereka mengambil kesimpulan, oh ternyata rendahnya efisiensi dan integrasi tugas proyek yang membebani murid. Bapak Ibu, selama ini kurikulum 13 kan kita dituntut untuk proyek-proyek ya. Nah, kalau setiap mereka mengidentifikasi tantangannya seperti ketidakterbiasaan guru dalam penilaian kolaboratif. Ini tantangan Bapak Ibu, seperti saya sudah pernah membuat suatu rancangan matematika itu berkolaborasi dengan biologi, kimia, dan fisika. Itu sangat bisa. Ya, saya pernah merancang, cuman belum pernah saya laksanakan. Dan dengan pendidikan atau diklat ini, insya Allah bisa kita implementasikan berkolaborasi dengan berbagai mapel. Berikutnya tuh. Nah, strukturnya seperti ini Bapak Ibu. Dari siklus ini bisa kita buat suatu catatan dalam bentuk kolom. Nah, Bapak Ibu nanti bisa baca pada file yang akan kami bagikan. Kemudian bisa Bapak Ibu rencanakan. Terima kasih. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin sebelum saya kami akhiri bertiga. Bapak Ibu ada pertanyaan dan sebagainya, saya kembalikan dulu ke moderator. Ya, terima kasih Bu Titin mengakhiri pembahasan materi yang terakhir yaitu tentang inquiry kolaboratif. Monggo mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu kerjasama antara pembelajaran itu memang sudah digaungkan sudah lama, tapi hanya sekedar bergaung saja. Pertanyaan saya, apakah ini nanti modulnya itu jadi satu atau sendiri-sendiri? Terima kasih Bu Eri. Terima kasih Bu Eri. Tapi isinya di situ akan ada diterangkan sama Pak Fatan tadi kemitraan dan dicantumkan di situ kemitraannya dengan guru mapel apa. Misalnya bahasa Indonesia dengan seni, kemarin Pak Kepala Sekolah menganjurkan seni itu harus bekerja sama dengan bahasa Indonesia. Seperti itu. Jadi di perencanaan atau modul ajar Ibu bisa sampaikan di situ di kemitraan bekerja sama dengan siapa. Masing-masing guru juga membuat masing-masing sesuai mapelnya. Cuma di situ nanti di modulnya dicantumkan bekerja sama dengan siapa. Terima kasih pertanyaannya Bu Eri. Mungkin satu lagi pertanyaan terkait lain. Apa yang Bapak Ibu sampaikan tadi, kemudian memberikan semangat bahwa pembelajaran inquiry kolaboratif ini bukan pembelajaran apa tadi, strategi ya, inquiry kolaboratif ini membangun semangat kita kembali, khususnya misalnya biologi ini bisa bermitra dengan siapapun. Tentang sistem pencernaan makanan misalnya, makanan apa yang harus dikonsumsi anak usia berapa dan sebagainya. Nah, nanti kita bisa kolaborasi dengan kimia maupun PKWU. Jadi PKWU nanti menyajikan makanannya, kemudian kimia komposisinya, biologi 4 sehat 5 sempurnanya seperti apa. Ini sangat luar biasa menginspirasi dan ini kemudian menambah lembaran baru bagi kita semua untuk merefresh bagaimana proses pembelajaran yang semenarik mungkin sehingga
masuk ke dalam strategi pendekatan deep learning. Terima kasih kawan-kawan hebat, dan ini teman-teman juga mungkin lebih semangat lagi untuk terus belajar dan memberikan pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Terima kasih kawan-kawanku. Terima kasih Bu Evi atas penyerahannya. Terima kasih tanya jawab sudah dilaksanakan. Terima kasih Bu Eri dan Bu Evi yang sudah bertanya. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita implementasikan dengan baik. Ya, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.